Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia di Surabaya kembali ricuh. Kericuhan terjadi saat pemilihan Ketua Umum HMI yang baru. Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia HMI yang digelar di Gedung Islamic Center Surabaya kembali ricuh. Kericuhan bahkan hingga keluar gedung. Saling dorong antara anggota Kongres tak terhindarkan. Para anggota Kongres saling memperebutkan calon ketua HMI yang baru. Dari 5 calon yang terkuat, akhirnya Raihan Aryatama terpilih sebagai ketua HMI yang baru. Kongres dilanjutkan dengan pengesahan Raihan menjadi ketua umum HMI periode 2021-2023. Untuk kemajuan Indonesia, mudah-mudahan ini adalah momentum kita bersama. HMI bersatu, Indonesia maju. Ada pesan-pesan Mas untuk para peserta lainnya? Ikuti perintah dari pihak Pemda karena masa pandemi ini masalah kesehatan sangat riskan, jadi harapannya kita bisa mengikuti protokol kesehatan. Dengan terpilihnya Raihan Aryatama sebagai ketua umum HMI terpilih, maka Kongres resmi berakhir. Sebelumnya Kongres dijadwalkan berakhir pada 22 Maret namun molor sampai 25 Maret 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sebelumnya, kericuhan peserta Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam HMI juga terjadi di tengah sidang Rabu kemarin. Polda Jawa Timur menahan 6 peserta Himpunan Mahasiswa Islam. Mereka melempar kursi hingga mengakibatkan kaca di Gedung Islamic Center Surabaya pecah. Penangkapan 6 peserta Kongres atas permintaan panitia karena diduga sebagai provokator. Kericuhan berawal dari peserta Kongres yang menginginkan hadirnya Badan Koordinasi HMI se-Indonesia, namun tidak diakomodir oleh mayoritas peserta Kongres karena protokol kesehatan yang diterapkan. Peserta Kongres juga terlibat adu mulut dengan polisi di luar ruang sidang. Mereka berusaha masuk namun tidak diperbolehkan panitia keamanan dan kepolisian. Polisi yang dibantu Pemprov Jawa Timur, Pangdam, Pangkotama Angkatan Laut, dan Danlanut mengamankan 1.300 orang dari sejumlah daerah dengan pola pengamanan ketat dan penyekatan. Sementara polisi masih memeriksa 6 peserta yang ditahan karena diduga merusak area Kongres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Lalu apa penyebab kericuhan dan apa langkah yang dilakukan Ketua Umum HMI terpilih? Kita akan langsung tanyakan kepada Ketua HMI terpilih Raihan Aryatama. Selamat sore Raihan. Ya, selamat sore. Raihan, pada saat pemilihan kemarin sempat ricuh, bisa diceritakan apa sebenarnya yang menjadi penyebab kericuhan itu? Memang kondisi PPHMI sebelumnya mengalami dualisme, cuman sudah sempat islah atau bersatu kembali. Cuman karena memang tertunda akibat pandemi, akhirnya saling tidak mengakomodir antar personal yang ada di PPHMI. Ini menyebabkan kerenggangan komunikasi sehingga pelaksanaan kongres pun sedikit mendadak dan sedikit tiba-tiba, sehingga memang banyak teman-teman yang kurang terkoordinasi dengan baik. Maka pada pelaksanaan kongres ini banyak pihak sebetulnya yang tidak siap, kemudian karena tidak siapan itu akhirnya memang banyak terjadi gesekan-gesekan di internal kami. Baik, sebenarnya Raihan, apa yang menjadi penyebab kerenggangan komunikasi atau kurangnya koordinasi di antara peserta? Ya, memang kondisi kami awalnya dualisme dan memang sudah islah, kemudian memang sedikit
agak renggang juga komunikasinya karena memang jarang ketemu akibat pandemi juga itu. Ya. Oke, kemudian sidang atau kongres ini molor dari seharusnya selesai tanggal 22, tapi sampai tanggal 25 akhirnya baru selesai. Apa diskusi alot atau ketidaksepakatan di antara peserta? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Pertama, memang ada keterlambatan dari pemberangkatan dari daerah-daerah ke Surabaya. Yang kedua, memang menyiapkan venue, juga menyiapkan agenda juga cukup mengalami keterlambatan. Akhirnya molor beberapa hari itu. Nah, dari tanggal tersebut memang sudah tidak realistis sebetulnya kalau dilaksanakan kongres dilaksanakan cepat kongres. Karena biasanya kongres HMI dari tahun ke tahun itu biasa lebih dari 10 hari, Mbak. Tapi meskipun di Surabaya ini molor, alhamdulillahnya kita bisa menyelesaikan di bawah 10 hari. Dan menurut saya pribadi ini merupakan satu prestasi tertentu bagi HMI bisa menyelesaikan kongres dengan cepat. Baik, Raihan, ketika kongres sempat ada peserta yang merangsek atau memaksa untuk masuk, itu penyebabnya apa? Sebetulnya ini kan dinamika di internal saja ya, Mbak. Karena memang ada sebetulnya kepentingan-kepentingan dari teman-teman itu kurang diakomodir oleh panitia, kurang diakomodir oleh teman-teman pengurus. Ya mungkin karena ada gesekan, karena kita capek, ya mungkin terjadi gesekan mungkin, dan agak kencang mungkin gesekannya, akhirnya terjadi bentrokan dan rusuh. Baik, Raihan, kita ketahui bahwa Kongres ke-31 ini diadakan di masa pandemi, mahasiswa tentunya paling paham soal terkait dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan saat ini. Sejauh ini koordinasi atau sosialisasi dengan para peserta maupun anggota seperti apa terkait protokol kesehatan? Kalau untuk protokoler kesehatan kami mengikutinya dengan baik ya, Mbak. Kami bekerja sama dengan gugus tugas dan kami selalu berkoordinasi juga dengan gugus tugas maupun dengan pihak-pihak keamanan untuk ya kalau memang ada kerumunan-kerumunan yang berjumlah agak besar bisa ditertibkan. Dan sejauh ini terkait dengan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman kongres di HMI. Baik, Raihan, tapi dari visual yang kami terima atau berita yang kami terima, gambar yang kami terima, ini sempat terjadi desak-desakan berebut untuk bertemu dengan ketua dan lain sebagainya. Tanpa adanya protokol kesehatan, bahkan ada beberapa mahasiswa yang membuka maskernya. Iya, Mbak, memang sempat terjadi rebutan dan kerumunan cukup padat. Namun sebelumnya kami sudah antisipasi karena memang para teman-teman itu sudah melakukan tes swab antigen juga terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan meskipun terjadi kerumunan dan teman-teman yang berkerumunan itu juga telah dinyatakan negatif. Baik, Raihan, sejauh ini untuk mengakhiri dualisme ataupun kericuhan yang terjadi, apa langkah kamu sebagai ketua? Langkah Anda sebagai ketua? Memang pola terbaik untuk menyatukan itu adalah dengan mengakomodasi beberapa kepentingan teman-teman. Memang saya harus akui tidak semua kepentingan itu bisa diakomodir, tapi setidaknya langkah-langkah akomodir itu perlu kita lakukan ke depan. Baik, terima kasih. Raihan Aryatama, Ketua PBHMI terpilih 2021-2023 telah bergabung bersama kami di Anju Sore. Pemirsa, seorang sopir taksi menjadi korban perampokan yang diduga dilakukan 4 pelaku di Jalan Antasari, Jakarta. Korban luka serius akibat 5 luka tusukan senjata tajam, sementara telepon genggam dan dompet korban dirampas pelaku. Dalam rekaman video amatir, seorang sopir taksi hanya bisa merintih dan menahan sakit akibat luka tusukan di tubuhnya. Beberapa warga sekitar di Jalan Antasari, Jakarta berusaha menolong korban yang sedang menghubungi keluarganya. Korban dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit. Sementara itu pihak Polsek Cilandak masih menyelidiki kasus penusukan sopir taksi tersebut. Berdasarkan keterangan dari korban yaitu dompetnya hilang. Untuk lukanya sendiri, Bang? Lukanya ada lebih dari 5 tusukan di badan, terletak di punggung dan di paha korban. Pelaku diperkirakan jumlahnya 4 orang, sementara petunjuk dari keterangan korban.